Halo, hari ini kita ada Vario 150 LED oil ya. Ini keluhannya berasap putih ya, dari knalpot. Untuk asap putih sendiri bisa disebabkan dari kebocoran oli ya yang masuk ke ruang bakar, ikut tercampur dalam proses pembakaran, kemudian keluar lewat lubang knalpot berupa asap putih ya. Asap putih sendiri dia oli dari oli mesin, lama kelamaan bisa habis ya jika tidak ditangani. Permasalahannya biasanya di kebocoran antara ring pistonnya udah aus atau dinding silindernya udah kemakan ya, dan juga mungkin dari hose clampnya juga bisa nanti kita periksa. Untuk cirinya seperti ini ya, kita hidupkan dulu. Nggak bisa. Ini kuncinya siapa lagi? Nah, kontak on, kita hidupkan, kita lihat di knalpot ya. Untuk area ring piston biasanya mengikuti putaran mesin ya, jadi saat digas dia akan keluar asapnya semakin pekat ya putihnya. Dan juga mengikuti arah putaran mesin ya, itu biasanya udah mulai aus. Tapi kalau misalkan patah dia, kalau ring pistonnya patah dia baik stasioner ataupun digas makin kenceng, makin tambah banyak ya. Ini agak kelihatan. Nah, ini udah mulai keisi nih ruang bakarnya. Nah, dia asapnya semakin kenceng ya. Kemudian kalau tidak dari visual ya tadi ya, yang di fisiknya di lubang knalpot, untuk yang lama terus-terusan seperti itu ya biasanya ini hitam ya. Hitamnya itu hitam kotor kayak gini ya, hitam jelega ya. Ini kalau misalkan udah parah biasanya berlendir ya, bercampur oli. Kita bandingkan dengan mesin yang sehat ya. Lubang knalpotnya untuk ini motor yang sehat ya, nggak ada asapnya. Kita cek ke tangan yang ini ya, yang bersih aja, kita korek-korek, dia cenderung bersih ya, beda bandingkan dengan yang ini, dia hitam seperti ini ya. Ini biasanya masih bagus kalau yang seperti ini. Tidak ada kebocoran ya, tidak ada kebocoran di ruang bakar. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Ini saya mau metode pisah rangka dengan bodi aja biar kelihatan di kamera. Yang pertama kita buka dulu jok dan bagasinya menggunakan kunci T10. Ada 3 baut ya di sini ya. Lepaskan dulu, kita angkat joknya. Lepaskan cover depannya juga menggunakan obeng plus. Ada 2 ya skrupnya. Kemudian kita lepaskan throttle bodinya ya. Ini untuk buat manifold pakai kunci T10, kemudian sambungan ke filter pakai obeng plus, dan juga sensor dan aktuatornya ya, seperti sensor TPS dan aktuator injektor dan juga fast idle switch ya. Kita lepas sampai bunyi klik, kemudian kita tarik. Ini setelah selesai kemudian kita lepaskan selang bensinnya ya, kita colok dulu ke dalam, kemudian kita tarik ya. Untuk baut manifoldnya menggunakan kunci T nomor 10, kemudian tali gasnya ya pakai kunci 12, kita kendorkan dulu kalau susah. Kemudian setelah terlepas dan kita bornya kita lepaskan, kemudian kita lepaskan seling talinya ya. Oke, throttle bodinya sudah terlepas ya. Kita lepas akinya buat safety ya, takutnya ada yang terkelupas kabelnya. Lepasan cover aki yang luar ya, bautnya menggunakan obeng plus, kemudian cover aki yang dalam kita tarik aja. Kemudian untuk melepas aki kita lepaskan terminal negatif dulu buat safety ya. Kemudian setelah terminal negatifnya terlepas, kemudian baru yang positifnya kita angkat. Ini cuma buat safety aja, takut ada kabel yang terkelupas.
kemudian knalpot kita lepas ya. Lepaskan baut selencer knalpot ya yang menempel di bracket atau swing armnya menggunakan kunci T14 ya. Kalau misalkan nggak kuat disambung aja pakai kunci T10. Kemudian yang depan yang menempel ke silinder head dilepas dengan menggunakan kunci nomor 10 ya. Saya menggunakan kunci shock ukuran 10, drive-nya 1/4 ya. Yang kecil itu enak, bisa nyelip-nyelip. Ukurannya 1/4 ya drive-nya. Kemudian setelah dilepas yang depan sampai lepas full dua-duanya, kemudian yang selencernya belakang sisanya tinggal dilepas ya. Ada 3 baut yang belakang ya, yang selencernya. Oke, untuk knalpot sudah dilepas dari unitnya. Kemudian kita lepas panel radiator ya. Kita mau kuras air radiatornya dulu ya. Kita buka cover radiatornya menggunakan kunci shock nomor 8. Nanti airnya kita kuras. Kalau masih bagus nanti kita pakai lagi ya, kita simpan. Kemudian kita lepaskan baut penguras lower tank yang ada di panel radiator. Ini menggunakan kunci torque nomor 40 ya, sama seperti untuk membuka kaliper rem Honda. Kita buka aja, putar ke kiri, kemudian sampai keluar airnya ya. Kalau misalkan keluarnya dikit, kita tinggal buka tutup radiatornya yang atas ya. Untuk tutupnya sendiri dia pakai kunci shock nomor 10 ya, berbeda dengan yang Vario 125 sebelumnya, diputar pakai tangan aja juga bisa. Ini vakum ya, artinya masih bagus ya, kalau posisi masih dingin. Artinya sistem radiatornya masih aman ya. Tutup lagi. Kemudian untuk panel radiator yang ada kisi-kisinya ini kita lepas dulu. Di sini ada 4 baut menggunakan kunci T nomor 10. Agak nyelip yang satunya ya, agak dipas-pasin aja. Kemudian setelah bautnya terlepas, kita lepaskan pengunci selangnya ya, yang ada di upper tank dan lower tanknya. Kita bisa jepit menggunakan tang lancip sampai tertekan, kemudian dorong ke dalamnya ya. Kemudian kita bisa lepaskan, hati-hati digoyang-goyang aja sampai bisa terlepas ya, karena ini rawan patah kalau misalkan udah lapuk ya. Nah, lepas ya. Ini karena sambungan spoolnya ada di dalam ya, kita lepas spoolnya di sini aja. Kalau lepas magnet ya, biar nanti kalau ada pergantian seal atau apa biar gampang magnetnya ya. Ini bukanya diketuk aja pakai kunci T. Bisa pakai kunci yang lain ya, kayak gini. Ketuk seperti ini aja ya. Udah satunya. Benar. Kita lepas ini baut ini, hati-hati ya, jangan sampai ketukar dengan baut yang lain. Biasanya kalau kepanjangan nanti kena spoolnya ya. Nanti biar taruh di sini aja biar nggak ketukar. Dan kita lepas spool sama magnetnya. Lepas ini pakai kunci nomor 17 ya. Tahan dikit, dan kendor.
ringnya udah nggak ada ya, ini kan ada ringnya, lupa gitu. Kemudian untuk tracker saya pakai nomor 3. Ini nomor 3 ya. Ini nomor 4 juga bisa. Ada universalnya. Ini cara muternya ke kiri ya, biar masuk. Ini kita pasin dulu. Nah, udah pas, tinggal diputar sampai ke dalam ya. Kalau misalkan seret atau saat diputar ke kiri magnetnya ikut muter, bisa ditahan magnetnya menggunakan tracker bukaan kipas puli CVT ya. Itu bisa dipakai buat penahan, masukkan di lubang-lubangnya, kemudian diputar ke kiri ya. Putar ke kiri trackernya, bisa pakai tang buaya ya, kita putar pelan-pelan aja sampai mentok. Ini tujuannya biar waktu kita pasang baut trackernya biar bisa ngikat sempurna ya dengan magnetnya. Jadi saat ditembak baut yang tengahnya, magnetnya bisa terlepas ya. Kita buka ya. Ini kita buka pakai kunci 2. Nah, ini bukanya ke kanan ya. Kalau tadi trackernya ke kiri, kalau ini ke kanan biar bisa dorong. Udah gampang nih. Tarik. Macet. Ini aman, oke aman ya. Untuk seal nggak ada yang bocor. Ini nanti kita carikan ring ya, nggak ada ringnya. Ini yang kemudian kita buka bracket penahan kabel besarnya ya. Ini pakai kunci T10, bautnya ada 2. Kita putar ke kiri aja, kemudian kita lepas plat bracketnya. Ini pakai kunci L nomor 5. Ini yang CKP kita lepas. Kita kendor. Bisa yang lain. Kita ketuk dulu juga bisa. Ngetok sisi L ya. Oke. Yang lainnya ya, tinggal satu nih. Kita lepas. Ini ada 4 ya bautnya, 3 sama, 1 beda. Untuk yang plus ini nggak usah dilepas karena ini CKP yang nempel di spool ya. Dua.
ikan nggak makan ya. Oke, kita lepas ini biar nggak lupa, saya taruh sini aja. Bisa. Ini posisi yang ada tonjolannya di bawah. Oke, ini kita ikat aja ya karena ini. Kemudian panel rem sama sensor-sensor yang di belakang ya kita lepas. Kita buka box filternya. Dan boxnya ya, kita buka full box filternya. Baut yang bawah menggunakan kunci T nomor 10, kemudian yang sisi atasnya itu menggunakan baut L ya. Kita buka aja yang bawah dan juga yang atas. Ini panel filter ya, yang nempel ke rear hacker. Pas sensor speed ya yang ini. Angkat aja. Ini soketnya kita lepas, kita tekan kemudian tarik ya. Kita nanti biarin aja sini. Kemudian di sini panel ya, panel rem.
karena itu ambil, kita buka pengunci kasutnya pakai T8. Nah, masukkan biar nggak lupa. Nah, ini mana? Oh, ini benarnya. Nahan sama mur. Oke, kemudian ini buatnya kita pasang lagi aja. Ini nanti belakangan ya asnya. Kemudian kita lepaskan baut pegangan tali gas ya. Ini menggunakan kunci T nomor 10 dan juga baut massa yang menuju ke mesin ya, kapal massa mesin. Ini menggunakan kunci T nomor 8. Setelah soketnya terlepas, sensor dan koil ya. Ini kita pisahkan kabel yang ikut bodi dan ikut mesin ya. Kabel bodinya ini ikut bodi. Nah, lepasin dulu. Ini sensor suhu pasnya. Sensor suhu ya ini. Udah lepas. Kita pisahkan dulu kabelnya. Ini massa, ini yang beda sendiri, ini koil ya, yang modelnya soket sendiri koil, sisanya sensor ya, sensor speed. Yang paling jauh ini sensor speed ya, yang paling panjang ini injektor. Ini nggak akan ketukar ya karena beda. Setelah dipastikan semuanya terlepas ya, kabel-kabel sensor dan aktuatornya terpisah dari mesin dan rangka, kita buka sok belakang ya, as yang bawah. Lepas. Yang area sini kita pakai tahan kunci 14 ya, pakai kunci 17. Kita buka aja pelan. Udah lepas ternyata. Dan kita dorong ke palu. Nah, tutup aja. Kita tarik ya asnya, goyang-goyang. Terlepas.
kemudian kita angkat agak maju depan ya. Sudah terlepas. Kita mundurin aja. Sudah terpisah. Terpisahan enak ya buka misalnya. Nah, buka ini cover, kita topin dulu. Kita buka cover cylinder head ya. Wow, hitam. Kita topin dulu. Oke, cara mencari posisi top kompresi Vario 150 ohm ya. Kita pasang matnya dulu, kita paskan dengan spin. Kita masuk. Caranya kita putar magnet yang ini ke depan ya. Lihat sampai rocker A menekan katup. Belum menekan. Tunggu sampai menekan. Dia mulai bergerak ke bawah ya. Ya, bergerak ke bawah. Terlagi. Tunggu naik ke atas. Sudah naik ke atas. Sudah naik ke atas ya. Kemudian kita beralih ke magnet ya. Setelah sudah magnet, kita putar. Kita cari di sini ada titik ya. Nah, ini titiknya. Sini ada titik yang ini ya, kita paskan dengan garis yang ini, tekikan yang ini ya. Di mesin tonjolannya agak di luar ya, cuma berupa tonjolan aja udah pas. Kemudian pastikan klepnya udah bebas ya, berarti ini udah posisi top. Klepnya udah bebas, tidak saling menekan ya, artinya posisi katupnya tertutup, dan saat paketnya ini dibuka, DSP-nya menghadap ke depan ya, jejar. Nah, depan kan. Udah seperti itu ya untuk posisi top kompresi. Setelah posisi top, kemudian kita lepaskan ini ya, komponen pompa radiator dulu. Udah top ini yang dilepas ini aja. Kemudian kita lepaskan komponen water pump AC ya, menggunakan kunci T nomor 10. Ini ada 3 baut. Kemudian setelah lepas bautnya, kita lepaskan juga sambungan output dari water jacket ya, yang berupa plastik cabangan 3 ini, menggunakan kunci T nomor 8 ya.
Kemudian kita lepaskan klem selang output dari water pump ya. Kita bisa menggunakan tang lancip saja, kita tekan sampai klemnya melebar, kemudian tarik ke bawah. Kemudian kita bisa tarik selang output water pumpnya biar water pumpnya bisa terlepas ya. Dan ini kita congkel ya, ini hati-hati kalau misalkan di kayak gini susah, ini biasanya sering patah ya. Wah, diputar dulu ya caranya, pakai kayu putar kesini aja tuh, kita ketuk biar muter sedikit ya. Kita putar water pumpnya ke kanan, ke atas, ke kiri menggunakan landasan kayu ya. Ini biar tujuannya biar gerak aja, biar nanti dicongkel keluar nanti gampang setelah diputar. Kalau misalkan susah untuk selang bypassnya kita lepas juga nggak apa-apa. Putar dulu. Jadi kita selang-seling ya. Banyakan ini lemnya. Tinggal yang ini ya. Hati-hati, plastiknya rawan pecah ya. Ini kalau udah overhead udah pada lapuk ya, udah ambrol sendiri. Ini udah nggak ada, kemudian tinggal tarik aja. Ini masih seret ya. Kalau masih seret berarti isi mekanikalnya masih bagus ya. Kalau udah gampang diputar tangan, bahannya udah nggak ngepres ya, pernya udah longgar, jadi bisa diputar tangan. Kalau ini masih kenceng nih, nanti kalau mau kasih lem dikit aja ya, yang penting nempel di permukaannya. Oke, nggak usah diotak-atik ya, ini untuk pompa, karena nggak ada masalah. Oke, kita lepas disentriknya ya. Ini pakai kunci L nomor 4 ya. Kita ketuk ya. Satunya kita lepas dulu bautnya. Setelah kendor baut L-nya kita lepas ya. Oke, terlepas. Kita kendorkan dulu tensionernya. Pakai obeng min ya, putar ke kanan.
Ya ini aja. Kemudian fotonya ya, ini pakai kunci 14 ya, nah kembali ulang aja. Nah, sekali ucapkan 14. Sebenarnya pakai kunci T10 ya, sampingnya ya. Ambil, jadi ini ada ringnya ya. Jadi ini ada airnya, saya mampir. Mantap. Oke, kayu pelan aja. Setelah keempat murnya terlepas dan baut yang kiri terlepas, kita bisa lepaskan silinder headnya ya. Ini kebetulan keras, jadi saya ketuk-ketuk aja. Jangan lupa pakai landasan kayu atau palu karet ya, jangan sampai silinder headnya penyok. Biasanya ini yang keras itu pin dowel atau post centernya ya, atau pernah dilem juga bisa. Kita ketuk pelan-pelan aja sampai terlepas. Ada sensor ya, lepas ya. Udah persis ternyata 50. Kemudian kita lap dulu di area permukaan pistonnya ya, apakah sudah pernah di oversis atau tidak. Ternyata setelah dicek udah pernah oversis 0,50 ya. Ini kemudian kita naik lagi 0,75 atau 100 ya, atau 1 mili. Kemudian kita ambil gear timingnya ya. Kemudian perangkat coil yang menempel di silinder block kita lepas ya. Ini bautnya ada 3 menggunakan kunci T nomor 10. Kita lepas saja karena kita mau quarter ya. Kemudian silinder bloknya tinggal kita lepas saja ya dengan cara ditarik. Ini kebetulan keras juga, sepertinya dilem ya, dan juga pin dowelnya seret. Jadi kita ketuk-ketuk aja pakai kayu ya buat tahanannya. Oke, kalau langsung kita ketuk muter ya, kanan kiri atas bawah sampai kelihatan renggang. Kalau udah renggang biasanya udah gampang ya. Oke, ini silinder bloknya sudah terlepas ya. Kita cek katupnya bocor atau enggak ya. Kita kasih bensin. Kita semprot ya, aman. Untuk perkatupan aman ya, nggak bocor. Oke, aman ya, katup aman.
Kemudian kita lepas pistonnya ya. Ini baratnya sedikit ya yang atas, jadi bisa ngefull. Ini oversiznya juga udah 50, kita tutup dulu biar enggak melompat ya posisi pennya. Ini cukup. Dan ini buka pakai tang aja. Nah, pas ya, untuk lepasnya ke sini. Ini udah lepas. Ini bentuknya yang G ya. Dan yang sana kita dorong. Pas ya. Ini posisi baretnya yang atas ya, luka. Kemudian kena kotoran atau gimana, soalnya ini baru turun mesin soalnya. Untuk setang kita dorong maju mundur kanan ini. Aman ya untuk setangnya. Untuk kanan kiri normal, ada spasi ya. Oke, aman. Kemudian pin doornya kita lepas dulu ya, biar nggak ketinggalan ke tukang bubut. Ini kita pakai terpelik, sesuaikan dengan ukuran. Kemudian kita putar ke kiri ya, sampai muter. Untuk pin dowel ternyata keras banget ya, pantesan tadi dilepas susah. Ini menempel di bloknya dan juga ada yang dua menempel di silinder headnya ya. Ini saya pakai tab balik, caranya dimasukkan sesuai ukuran aja, kemudian putar ke arah kiri ya, pakai kunci Inggris yang kecil ya, diputar pelan-pelan sampai bergerak sambil agak ditarik ya, kemudian terlepas. Lepas satu, balikannya ya, kita lepas yang ke kanan. Oke, aman satunya. Kita ulangi lagi. Ini putar ke kiri ya. Kita lepas lagi. Kemudian yang belakang ini juga ikut ya. Yang belakang sama aja, pakai tab balik, putar ke kiri.
Ini yang dalam ya, ingat-ingat satunya. Ya. Pas akhirnya. Kanan. Pas ya. Dapat. Nah, ini satu. Ini yang dapat mesin ya. Kita taruh ke mesinnya. Oke, ini pinholnya udah saya lepas. Ini nanti saya kasih ke tuang quarter. Ini yang bikin berasap tipis ini ya. Ada garisnya sampai ke ruang bakar ya ini ya. Ini baret. Yang pistonnya juga posisi atas. Yang ini ya, yang kecil ini juga baret ya, bekasnya yang tadi. Ini yang membuat posisi saat diputar gas dia ada asapnya. Olinya masuk ke ruang bakar, kemudian nanti perpak-perpaknya kita ganti yang ori aja. Oke, ini kemungkinan naiknya 25 ya, jadi 075. Ini udah 050. A few moments later. Oke, ini udah kita quarter ya. Konsultasi ke tukang quarternya katanya oversis 100 aja biar bersih. Kemudian saya nyari yang ori nggak ada, adanya yang NPP ya. NPP juga bagus. Ini untuk kodenya sendiri, dia Vario 150 x 59, pennya 14 mili ya, ukuran oversis 1.00 1 mili. Ini kita baca. Ini di quarter agak seret ya, karena nanti di Ryan selama 2 minggu baru ganti oli lagi. Oke, kita buka, kita pasang dulu pennya ya, kita ukur yang atas dan bawahnya, in sama X nya. Kita cek posisi offsetnya yang mana ya. Ini berarti kita pasang yang kiri aja. Ini yang pasang pennya dulu. Saya pakai tang lancip ya. Kita masukkan. Kita masuk. Kita tinggal geser-geser aja ya, biar posisi pen, biar posisi sambungan pennya itu enggak di posisi lubangnya ya, agak ke sini juga nggak apa-apa, di bawah juga nggak apa-apa. Yang penting ini yang lubangnya jangan sampai ketemu lubang ya, nanti kasihan yang pembongkaran selanjutnya susah ya. Kalau ini kan
bongkarnya mudah ya, tinggal dicongkel aja. Ya, kemudian kita pasang pennya. Ini circle yang satunya. Kita pasang, kita mau ukur dulu. Nah, kita ukur pakai sigmat ya. Kita on in, kita kalibrasi, pencet 0. Ini yang in lebih pendek ya harusnya ya. Kita cek gini bisa, begini aja, hati-hati jangan sampai barat. Ini asumsikan 35,57 ya. Kalau yang X nya berarti harusnya lebih dari 3557. Nah, ini 36 ya, lebih 1 mili lebih ya. Ketika 3557 ini 3652, berarti benar ya, karena posisinya agak naik ke atas ya, biar saat ledakan dia bisa langsung turun ya, langsung balik lagi berputar ya untuk force angle-nya. Oke, berarti ini sesuaikan aja dengan tanda ya, tandanya benar. Kemudian kita pasang ring pistonnya. Kita cek ya ring-ringnya, in 1 ukuran 100 benar ya. Ini yang oli, ini yang kompresi dan yang kompresi 1 dan yang kompresi 2 ya. Kalau baru kelihatan ya yang ring kompresi mana, yang 1 mana, yang 2 mana. Kalau yang ini ya, yang ring kompresi 1 dia sudut yang outernya lebih membulat ya. Ini yang sisi sini sama sisi ini dia lebih membulat, sama yang kalau posisi atas dia juga membulat juga, tapi yang posisi innernya bawah dia tajam ya. Ini warnanya juga terang, masih baru kelihatan. Ini ada remarknya overseas 100, sama ada tandanya ya N1, berarti benar ya ring kompresi 1. Kemudian ring kompresi 2 ini warnanya lebih gelap dan semua sudutnya tajam ya, baik yang inner ataupun outer. Jadi meskipun dia kalau lihat sekilas kotak ya, padahal agak ke trapesium ya. Jadi ininya tajam, outernya tajam, bawah atas bawah, dan innernya dalam, yang inner yang dalam ya, sama atas dan inner yang dalam dia tajam juga. Berarti ini yang 2, ring kompresi 2, ring kompresi 2, ring kompresi 1. Ini ring oli, ini bebas ya untuk ring oli. Posisi ring cacingnya yang penting yang di tengah. Ini nanti kita posisikan W aja, posisi ring cacingnya atau ring olinya sambungannya posisi W ya. Kita kasih tanda dulu biar enak. Kita kasih tanda ya,
Kita kasih nyilang aja sini, ini sama sini ya. Ini kan berarti businya di kiri ya, kalau menghadap ke depan businya di sini ya. Ini busi. Oke. Caranya kita untuk urutannya, nah ini ya urutannya ya. Ring oli dulu, kita posisikan W ya, berarti segini. W untuk wambu. Ini sambungannya W aja. Kita taruh di sini ya, nanti ek urut ini sini ntar. Yang penting nggak saling bertemu ya lubangnya. Ini masangnya gini. W. Ini yang paling bawah. Ini jangan sampai tumpang tindih ya. Oke, kemudian pegangan olinya ring tipis. Ini ada dua kan, kita pisah. Ada dua. Ini ring tipisnya, celahnya kasih di sini. Tadi kan sini ya. Ini ring cacing, ring tipis. Sini lanjutannya. Ini yang paling bawah. Kita masukkan. Kita angkat dikit, kemudian putar ya. Oke, bisa. Ini sambungannya mana? Ring oli yang atasnya dari sini, kemudian sebelahnya masukkan. Kalau ini atas bawah bisa bolak-balik ya, yang ring pengapitnya. Oh, salah masuk. Kurang ke bawah. Nah, kemudian ring kompresi 2. Ini ya, tajam semua sisi inner dan outernya. Kita posisikan, ada tulisannya di atas. Ini cara tinggal tadi ini kemudian tinggal dua sini sama sini ya, karena businya di sini. Kita berarti taruh yang ini di sini aja, nanti yang paling terakhir yang ring komposisi 1 diposisikan jauh dari busi aja. Nah, ini kita masukkan. Kemudian ring kompresi 1. Taruh di sebelahnya ya, yang dari sini ring kompresi 2, ring kompresi 1 di sini.
Sudah. Kita pas-paskan lagi. Nah, cukup. Ini nanti ketekan ya, masuk kayak ini. Ini pennya bisa dilepas dulu juga nggak apa-apa. Oke, kita pasang ke unitnya. Yang kita pasang ya, ini ganti perpak yang baru aja. Ini yang orinya nggak ada ya, jadi pakai yang biasa aja. Kita taruh perpaknya. Kita masukkan. Nggak usah pakai lem ya. Oh, nggak pas. Kemudian kita pasang pistonnya ya. Oke, pennya kita masukkan. Kita pas-pasin. Jangan dorong, ini pelan aja masuk ya. Cukup. Kemudian kita tutup lubangnya dulu biar enggak mencelat ya. Tuh pemasangan kalau lepas. Nah, gini aja. Kemudian pennya kita pasang ya. Ini posisi ke depan aja nggak apa-apa. Depan atau ke belakang. Kita masuk, cari posisi yang enak ya, dan kita pastikan masuk di rel. Ya udah, dan posisi lubangnya jauhan ya, celah sama posisi lubang buat nyongkel. Ini fungsinya buat biar proses berikutnya mudah membukanya ya. Kita cek ya, didorong ke sana nggak lepas. Oke. Dan sebaliknya dorong dari sana, ketahan sirklip ya. Oke, kemudian kita masukkan silindernya, kita ambil serbetnya, kita masukkan ya. Ini pennya pastikan udah dipasang ya, tadi kan sebelumnya dilepas. Ini posisinya seperti ini. Masukin aja. Pastikan sesuai lubangnya, nggak berubah ya. Oke, jauhan, jauhan. Kasih oli dulu juga nggak apa-apa. Punggungnya ya ini, sama silindernya, dalamnya juga kasih. Nah, cukup. Kita masukkan, miringin dulu ya. Masuk, dan kita tekan ya. Kita masukinnya sambil miring, tergampang.
Nih. Yang bawah sudah masuk, kemudian kita luruskan. Yang kompresi satunya. Orang pakai kuku aja bisa ya. Ya. Kalau misalkan seret jangan dipaksa ya, kita goyang-goyangin aja piston dan juga silinder bloknya ke kanan, kiri, atau atas bawah, ataupun serong biar bisa masuk full. Kemudian kita dorong pelan-pelan sampai masuk. Jadi kalau misalkan bener dia didorong itu nggak seret ya, nanti bisa diputar juga force angle-nya, nggak berat. Sudah masuk ya ini. Kemudian kita tes ya gerakan pistonnya, terus lancar. Oke, lancar ini. Ini dilap aja yang total. Sudah normal, udah kepres ya, perpaknya udah dipasang, pistonnya juga dipasang. Tinggal kita pasang perpak ini sama cylinder head ya. Nah, lap-lap dulu. Ini tujuannya biar ngebul ya saat awal ya. Biasanya suka bingung ngebulnya karena oli yang ditempelin atau oli bocor lagi ya. Ya normal. Kita posisikan top ya. Kemudian lada tensionernya kita pasang, tensioner. Posisi udah top, udah naik ke atas. Kemudian pepak platnya ya, kita buka dulu. Oh udah buka ternyata. Kita masukkan. Ini posisinya baliknya, balik sepertinya. Posisinya seperti ini. Udah, ini nggak usah dilem ya. Untuk ini kita bersihkan dulu karena kotor. Kita cukup bersihkan aja karena ini klepnya nggak bocor ya. Semprot. Oke, aman. Satunya aman ya. Ini selama yang lingkaran ini
dia nggak ada hitam-hitam yang terobos nempel ya, dia nggak akan bocor. Artinya ini kepres terus ya, dari ruang bakar dia nggak bocor keluar ya. Kalau ini kan bersih ya, hitam putih ya. Kalau ada hitam sampai nyambung ya, dari sini ke sini nyambung, biasanya itu bocor. Kalau yang ini kayak kapur-kapur, ini dari radiator ya, air selama nggak melenting dia nggak akan bocor ya. Oke, pasang aja. Untuk setelan klep masih normal karena kita nggak sekir ya. Pindualnya pastikan ada ya, pindualnya yang ini pojok hilang ya berarti. Ini sama ini masukkan dulu pindualnya. Ini fungsinya biar center ya, biar tetap lurus. Nah, masukkan. Nah, ketuk-ketuk dulu biar masuk. Biasa kita track dulu ya, biar masuk, biar pinnya masuk dulu. Kalau udah masuk kita baru opsi ya. Tes dulu. Biar nempel dulu ya, ini belum nempel.
ngepres nih. Towelnya seret ya. Udah rata ya. Ini rata dulu. Ini pinnya berarti udah masuk ya, pin covernya. Dan kita torsi ya. Nah, ondorin dulu. Berubah nggak? Terusnya sih aman ya, sampai seret ya. Masih rapat ya. Ini masih rapat ya. Udah kencang nih pin dowelnya, tinggal kita pasang murnya ini sesuai torsi sekitar 24 Nm. Tapi kalau sudah mendekati ngayun-ngayun, sebaik berhenti ya, yang penting rata. Kemudian kita pasang ancer yang panjang ya. Yang panjang, nah, pasang pakai kunci T10. Nah, kencangan pakai kunci 10 ya. Kemudian mur ancernya kita setting dari bawah dulu sampai sekitar 24 ya, 24 nm. Naik lagi. Kita kencangkan secara menyilang ya, mur yang pakai shock 14 dan juga baut yang menggunakan kunci T10 ya. Ini standarnya kan yang baru 24 Nm ya, tapi karena untuk udah pemakaian lama biasanya udah turun ya, jadi kita nggak perlu maksimalin sampai 24 Nm, takutnya malah patah. Kalau misalkan sudah ngayun-ngayun murnya atau baut ancernya, lebih baik kita berhenti aja ya, dan ditorsi secara rata aja. Kalau rata biasanya aman, nggak bakalan melenting atau bocor. Yang kita pasang gigi sentriknya ya. Tinggal pasang gigi sentrik. Nah, ini pastikan magnet udah top ya. Udah top. Oke. Sesuai.
Ini spinya menghadap ke depan ya, berarti udah benar. Kemudian yang posisi noken bautnya dia tegak lurus ya, ini, dan juga bebas klapnya, jadi nutup ini pistonnya di atas ya. Kita buka dulu ini di tanjakan tensioner ya, biar bisa kendor. Kita masukkan obeng min, putar ke kanan sampai mentok, dan kita tarik ya. Posisinya dia ada tutupnya enggak? Kemudian kita masukkan rantainya ke gigi sentrik ya. Kalau misalkan kurang pas, kita bisa geser-geser rantainya per gigi, satu gigi kita pas-paskan ya sampai posisi bautnya itu tegak lurus ya, atas bawah. Untuk yang posisi kencang, saran yang di bawah ya, yang di atas yang kendor aja. Nanti kan yang posisi rantai yang posisi atasnya nanti tertekan tonjokan keteng ya, jadi bisa kencang. Ini udah lurus ya, ini tegak lurus. Ini juga tetap kita pasang bautnya. Pakai nomor 4, hati-hati jatuh. Wah, ke penjara kamu. Tertangkap. Dan kita kencangkan tensionnya, kita buka ke kiri ya sampai kencang. Kita cek rantainya kencang atau enggak. Nah ya, kita sesuai rel juga. Dan tinggal kita kencangkan buat L nya. Satu satunya. Jangan sampai kendor ya, bahaya. Cukup, dan kita putar harus lancar ya, putar ke depan. Putar ke depan harus lancar ya. Cek dulu. Stop. Nah, oke, lancar ya. Syarat. Nah, cek posisi topnya lagi. Ini harus turun klepnya, turun, naik, kemudian cari top di magnet. Enggak. Nah.
gas banget. Kemudian ini masih cecer ya. Oke, cukup. Ini duduk aja. Bu. Dipengen ya. Ulang-ulang ya. Ini kalau bagus biasanya ada vakuman ya saat hisap. Ini kencang nih harus vakumnya. Ini ciri-ciri kompresinya bagus saat ditutup kemudian diputar, dia ada kevakuman ya di saluran hisap. Saat klep menekan ya, klep ininya tertekan. Nah, di sini ada vakuman banyak. Vakum nah. Nah, rasa vakum dibuka akan bunyi ya, biasanya. Nah, bunyi kan. Vakum. Ini udah pasang ya timingnya. Kemudian kita pasang perangkat pompa radiatornya ya. Ini karena udah pernah diganti nih, mereknya NPP. Biasanya kan ada topnya ya, titik ya, ini enggak ada. Ini kita pas-pasin aja. Ini posisinya lurus ya, tegak lurus sekitar segini. Ikut ininya aja ya, ikut garis ini, posisi pennya biar nggak nyangkut. Ini kalau sealnya udah mengkeret, kasih si tribon juga nggak apa-apa, tapi dikit aja ya, yang penting terolesi aja. Yang penting ini ada lubangnya, nggak boleh dilem ya. Nah, posisi lubang ini nggak boleh kena lem ya, biar indikator nanti kalau kebocoran dia keluar minyak, oli atau air radiator ya fungsinya. Pastikan berlubang juga. Masuk. Kemudian yang sambungannya juga kita kasih bisa. Kita aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, masukkan. Nah, pasin ke lubangnya aja. Kita dorong aja pelan-pelan sampai masuk ya, nempel. Ini kemudian selang bypassnya kita pasang, sama klemnya juga kita pasang. Ini yang kecil dapat selang, dapat sambungan plastik. Dan yang gede-gede ini dapat posisi water pump ya.
kita kencangkan. Ini pakai kunci T10 dan T8 ya. Kita kencangkan secara menyilang bergantian aja ya, biar masuknya bareng antara si water pump dan juga sambungan cabangan plastiknya ya. Pakai kunci T8 dan juga kunci T10. Untuk lemnya kita kembalikan lagi ya, sesuai posisi. Bekasnya ya, sesuai bekasnya aja. Kemudian kita pasang selang yang dari output water pump menuju ke input water jacket ya. Kita bersihkan dulu ujung-ujungnya, kemudian kita bisa kasih tribon ya, jaga-jaga biar gak bocor. Dikit aja, gak usah banyak-banyak, yang penting rata ya. Kemudian kita pasang klemnya, kita sesuaikan dengan bekasnya aja ya. Kita putar-putar, kita sesuaikan dengan bekasnya. Kemudian kita pasang cover cylinder headnya ya. Ini asal nutup aja dulu karena nanti kita mau pengecekan oli ya saat sudah terpasang di rangkanya ya. Karena untuk Vario 150 ini enggak ada baut yang dilepas di posisi tutupnya ya buat ngecek. Jadi nanti kita bakal buka lagi ya saat pengetesan derasnya olinya lancar atau enggak. Seperti ya, nanti kita mau buka lagi saat dipasang di rangka ya, di rangka. Kemudian kita pasang perangkat koil pengapian ya. Ini yang nempel di silinder blok, ada 3 baut. Kita kencangkan menggunakan kunci T nomor 10 ya. Kemudian kita pasang businya ke busi. Tinggal naikin ke rangka ya. Oke, kemudian kita sambungkan kembali antara mesin dan juga rangkanya ya. Masukkan pelan-pelan. Yang depan menggunakan as pakai kunci 14 dan juga kunci 17 ya. Untuk yang belakangnya, untuk baut shock menggunakan kunci T12. Kita pas-pasin dulu, kemudian kita masukkan pelan-pelan ya. Dan kita kembalikan kabel-kabelnya dan juga sensor-sensornya ya, kita pasang. Ini apa? Nah, pas. Semut mana semut? Kita pasang kembali spoolnya ya. Ini menggunakan kunci L nomor 4 dan juga untuk bracketnya menggunakan kunci T nomor 10. Jangan lupa untuk pegangan CKP nya ya, itu sering lupa. Sama pakai kunci L nomor 4 juga. Pasang bracketnya, ini pakai kunci T10. Ini jangan sampai kebalik ya, yang ada tajamnya di luar. Sampai bracket penahan kabel.
biar nempel dulu. Dan ini CKP bautnya. CKP. Pastikan semua baut yang terpasang kencang ya, jangan sampai kendor. Kemudian kita pasang magnetnya ya. Sebelum dipasang kita bersihkan dulu dari debu-debu yang menempel di magnet. Kita pasang sesuai dengan sepi ya, biar masukkan pelan-pelan aja. Kalau sudah pas dia masuknya gampang ya. Ini karena ada ringnya, kita cari ring dulu ya. Ringnya ini ya, pakai ring oli aja. Nah, kencangkan. Nah. Kemudian pasang kipasnya, pastikan bautnya bener ya, jangan sampai kepanjangan. Ini topnya, topnya disesuaikan dengan top. Kemudian kita rapi-rapikan untuk kabel-kabel yang menuju ke sensor-sensor ya. Kita identifikasi dulu kabel mana yang menuju ke ECT, ke coil, ke sensor TPS, dan juga sensor cok otomatis. Dan juga untuk yang paling panjang itu biasanya ke sensor speed yang ke belakang ya. Ini pasang sensor dulu, kita pasang. Pakai tali ini koin yang modelnya spoon, tidak sendiri ya, yang hitam putih sama hijau putih ya. Hitam putih dapat plus warna hitam, satunya hijau dari ecu. Colok ini baru nggak apa-apa. Disesuaikan aja ya, standarin yang plus ke hitam, yang masa hijau ke coil, masa coil ya. Nah, ini maksud kita terus nanti. Kemudian sisanya injektor, TPS, sama ini atas idle switch ya. Ini berarti udah. Nah, masa bodinya kita ikat lagi.
Kemudian kita pasang kabel bodi minusnya ya, yang nempel ke mesin. Ini kita kencangkan bautnya menggunakan kunci T nomor 8. Ini tali gasnya juga kita pasang lagi bracketnya. Kemudian kita pasang bracket tali gasnya ya. Ini kita kencangkan menggunakan kunci T nomor 10. Ini untuk sensor speed kita pasang lagi. Ini masukkan ke lubangnya ya, untuk tahanannya. Nah, ke covernya. Kita masukkan kabel sensor speednya ke covernya ya. Ini ada alurnya dan juga ada semacam klip penguncinya. Kita sesuaikan aja sampai dari ujung ke pangkal yang paling belakang ya. Colokan soketnya di dalamnya ya, seperti ini. Ada aja 3 masuk, kita lepas. Ini klik ya, ini belum klik. Udah klik. Pasang lagi. Ini angka 40. Ikat kabelnya dulu ya biar nggak gerak-gerak. Hanya kalau gerak-gerak dia kena bodi terus lecet ya, bisa koslet. Ini ikat sama cover ya, covernya udah nggak ada. Nah, ini aja, nanti kita potong. Kemudian kita pasang box filternya, kemudian kita pasang filternya juga. Kita kencangkan menggunakan obeng dan juga kunci T nomor 10 untuk mengikat box filternya. Dan juga untuk yang atas kita ikat pakai kunci L ya, karena bautnya L. Kemudian kita pasang perangkat remnya ya. Untuk rem belakang kita masukkan dulu tali remnya ke lubangnya, kemudian kita ikat bracket tali remnya menggunakan kunci T nomor 8. Kemudian untuk paha remnya kita masukkan tali remnya ke pennya dulu ya. Kemudian untuk per, untuk tipe Honda, pernya berada di luar tali. Dan juga kita bisa pasang mur setelan atau untuk penyetelan ketinggian kita bisa putar manual dulu. Kita sesuaikan dengan kedalaman untuk handle rem yang ada di depan ya. Kemudian area radiator ya kita pasang untuk radiatornya. Ini aja. Nah, kita masuk dan kita pasin.
Kemudian kita pasang selang upper tank dan juga selang lower tanknya ya. Kemudian pasang juga selang yang menuju ke reservoir tank. Setelah selang-selangnya terpasang, kita bisa ikat kembali klip penguncinya. Kita bisa geser-geser menggunakan tang yang berbentuk L ya, bisa pakai tang step ring yang bentuk L. Kita pas-pasin, kita masukin sampai mengunci. Untuk pengunciannya sendiri kita posisikan pada posisi awal bekas klemnya ya, biar enggak gampang bocor. Kemudian kita pasang baut pengikat panel radiator. Ini bautnya menggunakan kunci T nomor 10. Saya pakai sok yang ukuran 1/4 ya, biar gampang masuknya selap-selip, dan juga dikombinasikan dengan fleksibel joinnya. Kemudian kita pasang radiator coolant atau air radiatornya. Ini berhubung masih bagus ya, kita pakai yang lama. Ini cuma wadahnya aja ya, nanti dikira diisi oli ya, cuma saya tampung di wadah oli yang bersih. Nanti kita tambah lagi ya kalau kurang. Kita pasang throttle body sama knalpot ya. Kemudian lanjut kita pasang throttle bodinya. Kita pasang knalpotnya. Kemudian olinya kita ganti ya. Untuk baut pembuangan atau drain plug oil ada dua ya. Yang sisi kanan menggunakan kunci cok nomor 12, sedangkan yang kiri untuk filter olinya ya pakai kunci T17. Kita buka dua-duanya aja untuk biar lebih maksimal. Kita bersihkan juga filternya, saringannya ya, bisa pakai bensin. Kemudian kita semprot-semprot menggunakan udara bertekanan. Untuk penggantian oli saya pakai Enduromatic. Nanti setelah 2 minggu kita ganti yang baru ya buat Ryan. Sekalian kita cek kapasitas olinya mensus atau enggak setelah pemakaian 2 minggu. Oke, knalpot sudah dipasang, kita coba hidupkan ya. Nah, punya kontak on, bakal langsung hidup. Kita start. Oke, alhamdulillah udah nyala ya. Tinggal kita cek jalur oli. Ini harusnya normal jalurnya. Kita cek di asap knalpot ya. Kita geber sedikit aja ya, karena masih bagus. Aman ya, nggak ada asap. Oke, kemudian kita cek jalur olinya. Kita buka dulu cover headnya ya. Kita cek ya semburannya. Lubang yang ini kita tutup dulu biar nggak muncrat-muncrat. Oke, normal ya. Nggak ada semburan. Stop.
sip. Untuk semburan normal, kita pasang lagi. Kita pasang kembali cover headnya. Selesai ya. Oke, seperti itu aja proses perbaikan motor yang berasap putih ya, di putaran bawah dan putaran atas. Ada masalah ternyata di dinding silinder dan pistonnya ya, ada baret sedikit. Prosesnya kita pergantian piston kit overseas, kemudian kita quarter, kita pasang kembali. Terima kasih telah menonton, semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.